warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang adagium. Banyak anak, banyak rezeki. Benar atau salah nggak ya? Yuk sama-sama kita bahas di section hipotesis. Banyak anak, banyak rezeki. Adagium ini sudah cukup mengakar, terkhususnya di beberapa daerah di Indonesia. Nah, dalam adagium ini, dia kekini bahwa dengan semakin banyaknya anak, maka semakin banyak juga pintu rezeki yang akan terbuka. Bahkan ada yang menganggap beberapa orang kalau ini merupakan ajaran agama yang harus ditaati loh. Ungkapan banyak anak banyak rezeki ini pada awalnya muncul di Pulau Jawa sekitar abad 19 atau tepatnya pada tahun 1830 hingga 1870. Nah, pada awalnya ungkapan ini hanya berupa propaganda yang diagung-agungkan oleh ataupun yang disebarkan oleh kolonial Belanda, yang mana mereka ingin mendorong rakyat Indonesia untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya, yang nantinya anak-anak mereka ini akan menjadi tenaga kerja tambahan yang akan mengolah lahan-lahan mereka, perkebunan-perkebunan mereka pada program tanam paksa ataupun kultur stelsel. Namun, rakyat Indonesia yang dipekerjakan sebagai anggota dalam program tanam paksa atau kultur stelsel itu bukanlah suatu hal yang baik, yang mana mereka hanya dibayar murah, bahkan tidak bayar sama sekali atau gratis. Nah, itu sekilas sejarah ataupun asal-usul dari ungkapan atau adagium banyak anak banyak rezeki. Nah, kita akan masuk ke pembahasan utama, yang mana saya akan memfokuskan kepada 3 ayat pembahasan. Yang pertama yaitu surah Hud ayat 6, kemudian yang kedua Al-Isra ayat 13, dan yang ketiga yaitu Quran surah An-Nisa ayat 9. Pertama sekali kita harus tahu dulu, rezeki itu datang dari mana sih? Nah, itu akan dibahas dalam Quran surah Hud ayat 6, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang mana artinya, dan tidak satu pun makhluk yang bernyawa di bumi ini melainkan semua dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan penyimpanannya. Semua tertulis di Kitabim Mubin ataupun Lauhul Mahfuz. Nah, dari di sini dapat kita ketahui kalau semua makhluk Allah, minda batin, dabbah di sini merupakan semua makhluk yang bergerak, mau itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, jadi kita yang bertiga ini itu tidak perlu khawatir tentang rezeki, karena Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing. Nah, sekarang kita bergeser ke Quran surah Al-Isra ayat 13, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hita'an kabira. Yang mana artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan kejahatan ataupun dosa yang sangat besar. Nah, untuk lebih memahami isi ayat ini, kita harus lihat dulu ke konteks turunnya ayat tersebut. Yang mana dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib dijelaskan kalau ayat ini turun yang mengarah ataupun ditujukan kepada masyarakat Arab jahiliyah yang pada masa itu memiliki kebiasaan mengubur anak mereka, terkhusus yang perempuan, hidup-hidup karena takut miskin. Mereka menganggap kalau anak-anak perempuan mereka ini sebagai beban ekonomi ataupun aib bagi mereka. Sehingga ayat ini merupakan jawaban dari Allah kepada orang-orang kafir ataupun Arab jahiliyah pada masa itu yang mempertanyakan tentang keadilan Allah dalam membagi rezekinya. Nah, dari kita perhatikan di kedua ayat ini, yang pertama Quran surah Hud ayat 6 dan Quran surah Hud ayat Quran surah Al-Isra ayat 13 dapat ketahui kalau ini bisa menjadi argumen kuat untuk mendukung adagium atau ungkapan banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena Allah sudah
menetapkan rezeki kepada anak-anak yang dilahirkan ke dunia. Eits, tapi tunggu dulu. Saya akan memberikan salah satu ayat yang mematahkan adagium ini, yang mana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang bunyinya وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang mana artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan ataupun tutur kata yang benar. Nah, ayat ini diawali dengan waliyahsyallazi. Di situ ada lam amri yang mana itu menunjukkan perintah. Jadi untuk takut meninggalkan keturunan yang lemah itu merupakan perintah, bukan hanya sekedar saran ataupun himbauan, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di bagian mana nih? Al-Qurtubi menjelaskan dan dikuatkan lagi dalam tafsir Al-Munir karya Wahb Az-Zuhaili kalau zuriatan diafan di sini mengarah kepada lemah secara fisik, material, intelektual maupun spiritualitas. Saat ini kita memiliki dua sisi yang bertentangan, yaitu yang pertama Quran Surah Hud ayat 6 dan Quran Surah Isra ayat 13 yang mendukung bahwa kita tidak perlu takut dengan adanya anak karena Allah sudah menjamin rezeki terhadap anak-anak yang telah dilahirkan ke dunia. Di sisi lain, Quran Surah An-Nisa ayat 9 menegaskan kalau takutlah untuk bagi kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk memastikan masa depan anak-anak tersebut. Jadi apakah itu kontradiksi? Tentu tidak. Ini merupakan keseimbangan dan bentuk kebijaksanaan Al-Quran untuk kita agar tidak terlalu ekstrim kepada satu sisi. Nah, Al-Quran tidak menginginkan kita untuk terlalu paranoid, terlalu ketakutan yang berlebihan akan kemiskinan karena kehadirannya anak. Sekaligus, Al-Quran juga memberikan kita tanggung jawab penuh untuk memastikan masa depan anak-anak kita agar tidak menjadi zurriyatan di'afan seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, rezeki itu memang dijamin oleh Allah. Itu merupakan kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Rezeki sudah ditetapkan. Namun ada baiknya kita untuk tetap berusaha dan merencanakan sekaligus bertanggung jawab. Ini juga merupakan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Jadi, reinterpretasi dari adagium banyak anak banyak rezeki ini dapat kita simpulkan secara singkat, yaitu kualitas lebih baik ataupun lebih utama daripada kuantitas. Cukup sekian episode kali ini yang membahas tentang adagium banyak anak banyak rezeki. Nah, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf terutama kepada teman-teman semua, para pendengar, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tinggalkan saran-saran di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa untuk saran-saran video berikutnya bisa dikirimkan ke email ataupun DM saya di Instagram. See you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.